Perkenalkan, nama lengkap saya Arsenius Agung Renol Baru, NIM 2103010056, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Sampah merupakan permasalahan yang sangat umum yang terjadi di masyarakat global. Sampah merupakan material sisa hasil aktivitas yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu dalam industri maupun rumah tangga. Sampah muncul sebagai akibat dari segala aktivitas manusia. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan sampah. Sampah juga bisa menjadi sarang munculnya berbagai macam penyakit apabila dibiarkan dan tidak dikelola secara baik. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Februari tahun 2019, merilis bahwa Indonesia menghasilkan sedikitnya 64 juta ton timbunan sampah setiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut, sekitar 60% sampah diangkut dan ditimbun ke TPA, 10% sampah didaur ulang, sedangkan 30% lainnya tidak dikelola dan mencemari lingkungan. Pada tahun 2020, sekitar 37,3% sampah di Indonesia berasal dari aktivitas rumah tangga dan sejauh ini hanya 1,2% rumah tangga yang mendaur ulang sampahnya. Sampah rumah tangga merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Seiring dengan makin lajunya pertumbuhan penduduk baik di desa, terlebih lagi di kota-kota besar, maka persoalan sampah menjadi semakin kompleks. Dalam hal ini, peran dari ibu rumah tangga tentu saja sangat besar dalam hal pengelolaan sampah rumah tangga. Oleh sebab itu, upaya peningkatan pengetahuan seputar pengelolaan sampah rumah tangga dan peningkatan kesadaran lingkungan para ibu rumah tangga di Indonesia mutlak diperlukan. Pengelolaan sampah secara baik bisa berdampak baik tidak hanya bagi kesehatan, tetapi berdampak juga secara potensial, seperti penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas dan estetika lingkungan, mencegah polusi udara dan pemanfaatan lain sebagai bahan dalam pembuatan kompos yang dapat digunakan untuk memperbaiki lahan kritis di berbagai daerah di Indonesia. Alasan saya memilih judul makalah ini mengenai sampah dikarenakan sampah merupakan permasalahan yang kompleks yang sering terjadi di Indonesia. Bahkan sampah merupakan masalah yang tidak ada habisnya. Sampah menjadi salah satu masalah yang dekat dengan kehidupan manusia. Sampah akan menjadi sebuah ancaman serius apabila dibiarkan begitu saja tanpa pengelolaan yang baik. Alasan berikut mengapa saya memilih judul ini dikarenakan untuk memberikan edukasi kepada semua masyarakat tentang bagaimana dampak negatif dari sampah jika tidak dikelola dengan baik, dan juga agar masyarakat bisa memahami bagaimana cara mengelola sampah dengan baik agar bisa menjadi sesuatu yang berguna, bahkan bisa menghasilkan uang dari sampah tersebut. Tujuan dari makalah ini adalah yang pertama, untuk menjelaskan mengenai sampah rumah tangga. Yang kedua, menjelaskan mengenai jenis-jenis sampah. Yang ketiga, menjelaskan dampak dari sampah rumah tangga. Yang keempat, mendeskripsikan cara mengelola limbah sampah rumah tangga. Yang kelima, mendeskripsikan peran dari bank sampah. Dan yang keenam, mendeskripsikan upaya untuk mengurangi limbah sampah rumah tangga. Berikutnya adalah manfaat. Manfaat dibuatnya makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengelolaan sampah rumah tangga, serta dapat meningkatkan sikap dan tindakan kita dalam upaya pengelolaan sampah rumah tangga yang baik sebagai upaya mencegah munculnya berbagai macam penyakit. Yang pertama, definisi sampah. Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik maupun anorganik, bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Berdasarkan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, disebutkan sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga
yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga dikenal juga dengan istilah sampah domestik. Yang berikut definisi sampah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ecolink. Ecolink berpendapat bahwa sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Yang kedua, menurut Hartono. Hartono juga berpendapat bahwa sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia. Yang berikut adalah jenis-jenis sampah. Sampah dibedakan atas dua jenis, yaitu sampah berdasarkan asalnya dan sampah berdasarkan keadaan fisiknya. Yang pertama, saya akan menjelaskan sampah berdasarkan asalnya. Sampah berdasarkan asalnya dibedakan atas dua. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengelolaan bahan tambang. Yang berikut adalah sampah berdasarkan keadaan fisiknya. Sampah berdasarkan keadaan fisiknya dibagi menjadi dua. Yang pertama, sampah basah, yang merupakan sisa-sisa pengelolaan atau sisa-sisa makanan dari rumah tangga. Yang kedua, sampah kering. Sampah kering terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama, sampah tak lapuk. Yang kedua, sampah tak mudah lapuk. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan dampak sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga timbul dari kegiatan yang kita lakukan. Sampah dapat menyebabkan pencemaran jika tidak dikelola secara baik, yang berpengaruh pada tanah yang kita diami, air yang kita minum, dan udara yang kita hirup. Pencemaran sampah dapat membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. Pengelolaan sampah yang tidak baik juga bisa merusak habitat tumbuhan dan hewan. Dampak dari sampah rumah tangga ada 4, yaitu yang pertama, keindahan dan kenyamanan lingkungan terganggu. Yang kedua, pencemaran air. Yang ketiga, pencemaran air tanah. Dan yang keempat, pencemaran tanah. Menurut Gilbert dan kawan-kawan, ada 3 dampak sampah, yaitu dampak terhadap kesehatan, dampak terhadap lingkungan, dan dampak terhadap sosial ekonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan dampak terhadap kesehatan. Sampah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, seperti penyakit diare, kolera, tifus, jamur kulit, penyakit yang dijangkit dari cacing pita atau tenia. Yang kedua, dampak terhadap lingkungan. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini pada konsentrasi tinggi dapat meledak. Selain itu, membuat berbagai organisme mati. Yang ketiga, dampak terhadap sosial ekonomi. Pengelolaan sampah yang tidak memadai dapat menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai. Yang berikut saya akan menjelaskan mengenai cara mengelola sampah rumah tangga. Yang pertama, penimbulan sampah. Untuk mengetahui besarnya timbulan sampah yang terjadi, telah ditetapkan suatu standar yang disusun oleh Departemen Pekerjaan Umum. Salah satunya adalah SK SNI S04199303 tentang spesifikasi timbulan sampah untuk kota besar dan kota sedang. Diatur demikian, besarnya timbulan sampah untuk kota sedang adalah 2,75 sampai 3,25 liter per orang per hari atau 0,7 sampai 0,8 kg per orang per hari. Sedangkan untuk kota besar 1 kg per orang per hari. Yang kedua adalah penanganan sampah. Adapun yang dimaksud dengan penanganan sampah di tempat atau pada sumbernya adalah semua perlakuan terhadap sampah yang dilakukan sebelum sampah ditempatkan di lokasi pembuangan. Kegiatan pada tahap ini bervariasi menurut jenis sampahnya, antara lain meliputi pemilahan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang.
Yang ketiga adalah pengumpulan. Pengumpulan ini merupakan tindakan pengumpulan sampah dari sumbernya menuju tempat pembuangan sampah atau TPS dengan menggunakan gerobak dorong atau mobil khusus pengangkut sampah. Yang keempat adalah pengangkutan. Pengangkutan merupakan usaha pemindahan sampah dari tempat pembuangan sampah TPS menuju tempat pembuangan akhir TPA dengan menggunakan truk sampah. Yang berikut adalah pengelolaan. Sampah dapat diolah tergantung pada jenis dan komposisinya. Berbagai alternatif yang dapat tersedia dalam proses pengelolaan sampah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, transformasi fisik. Yang kedua, pembakaran. Yang ketiga, pembuatan kompos. Dan yang keempat, energi recovery. Yang terakhir adalah pembuangan akhir. Pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan. Teknik yang saat ini dilakukan adalah open dumping, yaitu sampah yang ada hanya ditempatkan begitu saja hingga kapasitasnya tidak lagi terpenuhi. Teknik ini berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Adapun teknik yang direkomendasikan adalah sanitary landfill, yaitu pada lokasi tempat pembuangan akhir atau TPA dilakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mengelola timbunan sampah. Yang berikut saya akan menjelaskan mengenai peran dari bank sampah. Yang pertama, definisi dari bank sampah. Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah. Mekanisme kerja dari bank sampah. Yang pertama, pemilahan sampah rumah tangga. Yang kedua, penyetoran sampah ke bank. Yang ketiga, penimbangan. Yang keempat, pencatatan. Dan yang kelima, pengangkutan. Yang berikut saya akan menjelaskan upaya untuk mengurangi jumlah dari sampah. Ada 3 upaya untuk mengurangi jumlah sampah. Yang pertama adalah penggunaan kembali. Menggunakan sampah-sampah tertentu masih memungkinkan untuk dipakai. Contohnya, penggunaan kembali botol-botol bekas. Yang kedua, pengurangan. Berusaha mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, serta mengurangi sampah-sampah yang sudah ada. Dan yang ketiga, daur ulang. Menggunakan sampah-sampah untuk diolah menjadi barang yang lebih berguna. Daur ulang sampah organik menjadi kompos atau sampah anorganik menjadi berbagai aneka kerajinan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sampah merupakan material sisa hasil aktivitas yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu dalam industri maupun rumah tangga. Sampah juga bermacam-macam jenisnya, mulai dari asalnya maupun bentuk fisiknya. Sampah memiliki banyak dampak negatif bagi kehidupan manusia. Misalnya bagi kesehatan, sampah bisa menyebabkan munculnya berbagai penyakit, seperti diare dan bahkan dampak buruknya bisa menyebabkan kematian. Di sisi lain, sampah juga mencemari air bersih dan juga bisa menyebabkan banjir.